Akhir-akhir ini makin sering terkuak kasus-kasus kekerasan seksual, di mana kasus aksi kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dalam struktur sosial memiliki peranan penting, yakni sebagai pemuka agama. Lalu, mengapa kemudian orang-orang yang memiliki ilmu tentang agama dan menjadi panutan bagi para pengikutnya justru memiliki perilaku amoral dan berseberangan dengan ajaran agama? Nah, video kali ini akan mencoba membahas fenomena pelaku kekerasan seksual di kalangan pemuka agama melalui sudut pandang teori dramaturgi. Sejak akhir tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, pemberitaan mengenai kekerasan seksual di kalangan pemuka agama kian ramai dan semakin membuka mata publik bahwasanya orang-orang yang dianggap menguasai ilmu agama dan yang selama ini disakralkan justru berperilaku menyimpang dari ajaran agama. Serentetan kasus kekerasan seksual oleh pemuka agama dimulai dari kasus oleh seorang guru ngaji di Tangerang pada April 2021 kemarin yang dilaporkan telah cabuli dua orang murid perempuannya dengan mengiming-imingi akan diberikan ilmu kebatinan. Motif dan modus yang digunakan oleh para pelaku kekerasan seksual memiliki kesamaan, seperti juga pada kasus anak kiai di Jombang yang ramai beberapa waktu lalu, di mana modusnya adalah dengan memberikan atau menurunkan ilmu batin. Namun di balik itu terdapat motif bagi pelaku untuk melancarkan aksi kekerasan seksualnya. Kasus anak kiai di Jombang tersebut beberapa waktu lalu semakin mencoreng citra pesantren di mata publik, terlebih penanganan kasusnya yang berlarut-larut, di mana untuk menangkap pelakunya aparat penegak hukum memerlukan waktu 3 tahun lebih. Dan ironisnya lagi, masih banyak masyarakat yang memberikan simpati terhadap pelaku dan bahkan nekat melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Kasus kekerasan seksual di kalangan pemuka agama tidak hanya terjadi oleh oknum pemuka agama di agama tertentu saja. Di masing-masing agama terdapat oknum pemuka agama yang melakukan aksi kekerasan seksual. Seperti juga kasus yang terjadi di Jombang misalnya, di mana seorang rohaniawan gereja yang melakukan aksi kekerasan seksual pada salah satu jemaatnya. Dan ironisnya lagi, jemaatnya masih berada di bawah umur. Terlebih lagi, oknum tersebut memiliki tim khusus yang melakukan ibadah sebagai pemimpin doa di rumah jemaatnya. Nah, dari serentetan kasus tadi, jika dilihat dari kacamata awam, tentu kita akan bertanya-tanya keheranan, kok bisa seseorang yang paham tentang agama namun justru perbuatannya menyimpang dari ajaran agama. Nah, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan awam tersebut, coba akan saya bedah melalui teori dramaturginya Erving Goffman. Pendekatan dramaturgi Erving Goffman merupakan pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi, ia ingin mengelola pesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain. Manusia sebagai aktor yang sedang memainkan peran dalam drama aksi dipandang sebagai perform. Penggunaan simbol-simbol untuk menghadirkan sebuah cerita, sebuah performa
arti dan aksi dihadirkan dalam adegan konteks sosiokultural. Kehidupan dalam teori dramaturgi itu diibaratkan sebuah teater. Interaksi sosial yang mirip pertunjukan drama yang menampilkan peran. Dalam memainkan peran digunakan bahasa verbal dan perilaku nonverbal serta menggunakan atribut-atribut tertentu. Menurut Goffman, kehidupan sosial dibagi ke dalam dua wilayah, yakni yang pertama front region yang merujuk kepada sebuah peristiwa sosial bahwa individu itu bergaya menampilkan perannya, dan yang kedua adalah wilayah belakang yang merupakan tempat dan peristiwa yang memungkinkan bagi individu untuk mempersiapkan perannya di wilayah depan. Lebih lanjut, Goffman menjelaskan bahwa panggung depan merupakan anasir struktural yang artinya terlembagakan atau mewakili kepentingan kelompok atau organisasi. Meskipun struktur gaya Goffman terletak pada interaksi, namun aspek lain dari panggung depan adalah yakni aktor sering berusaha menyampaikan kesan bahwa mereka mempunyai hubungan khusus atau jarak sosial yang sebenarnya. Dalam kenyataan, orang akan enggan memainkan peran tersebut, padahal ia sebenarnya senang menjalani peran tersebut. Tetapi apabila hal tersebut bukan bermaksud membebaskan diri dari peran sosial, tetapi ada yang menguntungkan mereka, yakni identitas maupun perasaan sosial. Nah, dalam konteks fenomena kekerasan seksual di kalangan pemuka agama, hal pertama yang patut kita sadari adalah bahwa oknum pemuka agama juga merupakan manusia biasa yang memiliki akal dan nafsu, dan kontrol yang lemah terhadap hawa nafsu merupakan akar penyebab seseorang berperilaku asusila, terlebih pada seorang pemuka agama yang menjadikan agama sebagai topeng guna melancarkan aksinya dalam melampiaskan hawa nafsunya. Para oknum pemuka agama dalam panggung kehidupan sosial memiliki peran yang sentral dalam kehidupan, bahkan disakralkan, sehingga pemuka agama memiliki dua wajah dalam ia berperilaku dalam struktur sosial. Apa yang diperankan di panggung depan, oleh para oknum pemuka agama merupakan peran yang merepresentasikan ajaran agama, sehingga publik kemudian memberikan penilaian bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang memiliki kelebihan dalam hal spiritual. Namun berbeda halnya dengan panggung belakang, bahwa ketidakmampuan dalam mengontrol hawa nafsu menjadikan para oknum pemuka agama kemudian memanfaatkan peran panggung depannya guna melancarkan aksi, yakni melakukan kekerasan seksual terhadap para pengikutnya. Nah, dari fenomena aksi kekerasan seksual oleh oknum pemuka agama tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa penampilan luar seseorang tidak bisa dijadikan indikator bahwa seseorang itu baik atau tidak. Kemudian kita dalam beragama harus menggunakan akal sehat dan tidak dengan mudah mengkultuskan seseorang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual. Berpikir kritis sangatlah penting dalam kita beragama agar tidak mudah terjebak dalam manipulasi ajaran agama oleh orang-orang yang hanya mengaku sebagai pemuka agama dan hanya menjadikan agama sebagai kedok belaka, sebagai pelampias hawa nafsunya. Demikian video kali ini. Salam akal sehat.